Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara menyusun laporan akhir teman-teman semua. Ya, tiap kelompok nanti akan membuat antara kasus sistem atau kasus individu yang mengalami masalah kesulitan belajar. Seperti itu. Oke, sebelum saya terangkan, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, siap ya teman-teman. Saya harap kalian tetap jaga semangatnya dan segera untuk mendapatkan subjek supaya tidak berat di akhir. Karena nanti akan ada teorinya, nanti juga akan ke subjek juga. Jadi nanti dibagi tugasnya, terserah kalian gimana pembagiannya. Nanti yang penting pada saat UAS kalian mengumpulkan laporan ini. Oke, saya akan share screen materinya. Nah, ini contoh draft kasus sistem. Terdiri dari apa saja sih kasus sistem itu? Kasus sistem ada cover, kalian buat, kata pengantar, daftar isi, kemudian masuk ke kasus sistemnya, ringkasan kasus. Ringkasan kasusnya seperti apa? Gitu, kalian ceritakan di awal yang sudah mengarah ke diagnosa. Kemudian tujuan asesmennya apa? Tujuan asesmen ini untuk misalkan untuk menegakkan diagnosa ini, seperti itu ya. Kemudian metode asesmen dan rasionalisasinya seperti apa. Jadi metode asesmen yang digunakan misalkan wawancara, ataukah observasi, ataukah butuh tes informal, ataukah butuh tes psikologi, itu digunakannya ada rasionalisasinya. Kenapa harus menggunakan wawancara? Kemudian kepada siapa saja wawancaranya? Kepada subjek, significant others, itu kepada siapa saja. Nah, itu harus ada rasionalisasi, harus ada alasannya sehingga jelas di situ. Kemudian hasil asesmennya bagaimana, ada subbabnya. Jadi hasil asesmen wawancara apa isinya, hasil asesmen observasi apa, hasil asesmen misalkan ada tes informal apa, atau kalian nanti lihat rapot, atau kalian nanti lihat strukturnya di situ, atau RPP-nya guru di situ. Nah, itu silahkan buat di hasil asesmen. Kemudian tinjauan teorinya apa, karena kasusnya itu apa, nanti sesuaikan sama tinjauan teori supaya sebelum penegakan diagnosa. Kemudian ada, kalau kasus sistem itu ada bagan sistem dalam organisasi pendidikan sesuai dengan kondisi sekolah. Nanti bagan sistem organisasi ini akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian ada rekomendasi bagan sistem. Kalau kasus individu, kalau subjeknya individu, itu biasanya ada rekomendasi intervensi. Jadi sampai di situ. Kalian tidak harus melakukan intervensi, tapi ada rekomendasi intervensi, dan itu dibuat seperti bagan. Kalau di kasus sistem, itu ada yang namanya rekomendasi bagan sistem. Gitu ya. Jadi harusnya input, output, sama prosesnya itu seperti apa sih, gitu. Yang betul, yang baik itu yang seperti apa sih. Itu juga balik lagi sama based on teorinya apa ya. Kemudian ada kesimpulan dan saran serta rekomendasinya seperti apa, serta daftar pustaka. Seperti itu. Selanjutnya saya akan share contoh laporannya. Ini contoh kasus sistem ya. Contoh kasus sistem, di sini ringkasan kasusnya. Jadi di sini di TK seperti itu ya. Ini pernah saya sampaikan di awal pada saat kita pertemuan. TK, jumlah TKA-nya berapa, jumlah TKB-nya berapa, terdapat 3 orang guru, lulusan apa, seperti itu ya. Ternyata di situ tidak sesuai sama DAP, Development Appropriate Practice di sekolah itu. Jadi ibu guru, para guru di sekolah TK tersebut itu bicaranya disampaikan ke saya bahwa mengacu pada kurikulum pendidikan anak usia dini. Namun kenyataannya anak-anak itu pada saat kegiatan harian itu selalu diberikan calistung seperti itu. Nah, padahal usia subjeknya ini masih di usia praoperasional, bahkan belum konkret seperti itu ya kemampuannya. Tapi sudah diberikan penjumlahan bersusun, kemudian sudah diwajibkan ini berhitung sampai belasan, mengeja, menulis huruf bagi ibu, sedangkan siswa TKB itu sudah penjumlahan menyusun
2 tingkat dan 2 digit angka. Nah, seperti itu. Ini jadi ringkasan masalahnya disampaikan di sini ya. Kemudian tujuan asesmennya apa? Untuk menegakkan adanya permasalahan sistem pada bagian apa di sekolah tersebut. Kemudian menggali informasi mengenai bagaimana sih sistem sekolah tersebut terkait pelaksanaan kurikulumnya. Kemudian memberikan rekomendasi terkait deskripsi tugas yang jelas untuk struktur yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kurikulum tersebut. Kemudian metode assessment sama rasionalnya di sini observasi itu digunakan untuk apa? Kemudian wawancaranya kepada siapa saja untuk apa? Rasionalnya di sini. Kemudian hasil assessmentnya, nah kalian tuliskan, kalian ini pelaksanaan assessmentnya kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja, tuliskan di sini. Harus jelas ya. Kemudian ini hasilnya bagaimana. Kemudian setelah itu kita akan lanjut ke bagan. Nanti teman-teman akan saya share ini sebagai acuan yang untuk kasus sistem. Silakan nanti teman-teman baca. Nah, kemudian ini contoh bagan sistem dalam organisasi pendidikan ya. Ada input, ada di sini proses, kemudian ada outputnya seperti apa. Gitu. Kemudian di sini ada lingkungan immediate sama secondary. Ada masalah apa di sini ya? Silahkan nanti kalian buat yang seperti ini, kalian baca, kalian pahami. Kemudian nanti digabungkan, diintegrasikan dengan teori-teori yang ada. Ada teori kurikulum pendidikan anak usia dini, kemudian pentingnya kurikulum, kemudian pengertiannya, kemudian sama DAP itu seperti apa, kemudian undang-undang yang seperti itu. Kemudian kalian nanti setelah ini ya, setelah teorinya, kalian nanti langsung buat rekomendasinya seperti apa. Nah ini bahkan sistem yang direkomendasikan seperti itu. Nah ini rekomendasi bahkan sistemnya seperti apa sampai di rancangan intervensinya. Seperti itu ya teman-teman, ini contoh dari kasus sistem. Kalau untuk kasus individu, nanti akan saya terangkan lebih lanjut lagi, silahkan dibaca, dipahami. Nanti jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di WA Group. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.